Bab 4 Pacar ingin menikahi seseorang. Apa yang ingin kamu lakukan? Su Yuki buru-buru melangkah maju untuk memblokir di depan Su Wenzong, tetapi saat ini, Chen Ping sudah berhenti. Namun, setelah Su Wenzong memukul beberapa titik akupuntur dengan tangan Chen Ping, dia segera merasa napasnya lancar, dan wajahnya jauh lebih kemerahan. Aku hanya mengendalikan lukamu untuk sementara, jika kamu ingin sembuh, itu akan memakan waktu, penyakit tersembunyimu perlu disembuhkan perlahan karena usianya. Chen Ping berkata dengan acuh tak acuh. Terima kasih, adik kecil, karena telah datang untuk menyelamatkan, terima kasih banyak. Su Wenzong melangkah maju dan meraih tangan Chen Ping dengan penuh semangat, terus-menerus berterima kasih padanya. Su Yuki juga sangat terkejut melihat wajah ayahnya jelas kemerahan dan kesehatannya jauh lebih baik. Aku menyelamatkanmu karena aku tahu kamu sering melakukan perbuatan baik, dan kamu telah menyumbangkan lebih dari selusin sekolah dasar, jadi masuk akal jika aku harus melakukannya. Alasan mengapa Chen Ping menyelamatkan Su Wenzong adalah karena dia tahu bahwa Su Wenzong adalah orang yang baik. Jika itu adalah orang yang bertemu di Pingshui dan tidak mengenal siapapun, Chen Ping belum tentu datang untuk menyelamatkan, belum lagi Su Yuki baru saja berbicara buruk tentang dia, hampir menjatuhkannya sampai mati. Chen Ping bukan, dia bisa menyelamatkan siapapun. Ketika Su Wenzong mendengar ini, dia sedikit malu, perbuatan baik macam apa yang saya lakukan, masih jauh, adik laki-laki menyelamatkan hidup saya, apa yang Anda inginkan, katakan saja, sekarang sudah siang, bagaimana kalau saya mengundang adik laki-laki saya ke regal hotel untuk makan? Tidak perlu, aku masih punya beberapa hal untuk ditangani. Chen Ping menggelengkan kepalanya dan menolak, dia masih harus pergi ke Geng Xianshan untuk meminta klarifikasi. Melihat penolakan Chen Ping, Su Wenzong masih sedikit terkejut. Anda harus tahu bahwa sebagai orang terkaya di Hongcheng, ada banyak orang yang ingin mengundangnya makan malam, dan orang-orang yang bisa duduk dan makan bersamanya semuanya adalah orang-orang kuat. Sekarang dia berinisiatif mengundang Chen Ping makan malam, tetapi dia tidak berharap Chen Ping menolak, yang agak tidak terduga. Adik kecil, mari kita duduk untuk makan bersama untuk menunjukkan rasa terima kasihku. Su Wenzong meraih lengan Chen Ping. Chen Ping dapat melihat bahwa Su Wenzong berusaha mati-matian untuk mengundang dirinya makan malam, hanya untuk mengetahui tentang pengobatan lanjutan dari penyakitnya, tetapi melihat bahwa Su Wenzong juga tulus, Chen Ping mengangguk dan berkata, itu saja, saya akan menangani semuanya dulu, dan kemudian saya akan pergi ke regal hotel untuk menemukan Anda. Melihat Chen Ping mengatakan ini, Su Wenzong melepaskan tangannya, itu bagus, itu sepatah kata, adik laki-laki itu telah tiba, panggil saja aku. Chen Ping mengangguk, dan tidak sabar untuk pergi, menuju keluarga geng. Bagaimana dengan Geng Xianshan? Saya ingin melihatnya. Di depan sebuah villa yang agak tua, Chen Ping berkata kepada wanita parubaya di depannya. Wanita parubaya ini adalah ibu Geng Xianshan, Jia Meili. Jika sebelumnya, Chen Ping pasti tidak berani berbicara dengan Jia Meili dengan nada seperti ini, tapi sekarang setelah mendengarkan cerita ibunya, Chen Ping sudah marah, dan dia tidak melakukannya secara langsung. Itu bagus. Jia Meili mengenakan Cheongsam, dengan jari kaki terangkat, tangan disilangkan di depan dadanya, dan dia memandang Chen Ping dengan jijik, cepat keluar dari sini, putriku akan menikah hari ini, kamu tahanan buruh terlalu sial di sini. Menikah. Chen Ping mengerutkan kening, sepertinya apa yang dikatakan kepala botak itu benar. Di mana Geng Xianshan? Dengan siapa dia menikah? Biarkan dia keluar dan melihatku dengan jelas. Chen Ping memiliki wajah dingin dan bergegas menuju villa. Hei! Dasar orang gila, bagaimana Anda bisa dengan santai masuk tanpa izin ke halaman seseorang? Jia Meili menarik Chen Ping dengan putus asa. Tapi di mana dia memiliki kekuatan Chen Ping, dan seluruh orang diseret ke halaman oleh Chen Ping. Melihat Chen Ping hendak bergegas masuk, seorang gadis dengan gaun pengantin keluar dengan wajah muram. Ketika dia melihat gadis itu,
Chen Ping tiba-tiba berhenti. Geng Xianshan, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Anda memberitahu saya dengan jelas. Chen Ping menunggu dengan marah dan bertanya pada Geng Xianshan. Chen Ping, ayo pergi, jangan datang padaku, aku sudah memutuskan untuk menikahi Xiao Lei. Geng Xianshan memandang Chen Ping tanpa ekspresi dan berkata. Mata Chen Ping membeku, dan tinjunya mengepal erat, meskipun dia sudah tahu, tetapi ketika Geng Xianshan mengatakannya sendiri, hati Chen Ping masih berkedut keras. Dia dipenjara karena dia diberikan oleh Xiao Lei, tetapi sekarang pacarnya ingin menikah dengannya. Sungguh ironis. Tiba-tiba, Chen Ping menertawakan dirinya sendiri, dia merasa bahwa dia terlalu pelit. Apakah itu maksudmu? Chen Ping memandang Geng Xianshan, tidak ada kemarahan di wajahnya, dan tangannya perlahan mengendur. Iya. Geng Xianshan mengangguk, saya ingin menjalani kehidupan yang kaya, Anda tidak bisa memberikannya kepada saya sama sekali. Dan kamu masih seorang tahanan buruh, bahkan jika kamu keluar, aku khawatir sulit untuk menghidupi dirimu sendiri, apa yang akan kamu lakukan untuk mendukungku? Demi hubungan kita sebelumnya, kamu bisa mengambil ratusan yuan ini, dan tidur di jalanan provinsi. Setelah Geng Xianshan selesai berbicara, dia mengeluarkan uang beberapa ratus yuan dari tasnya, dan melemparkannya ke wajah Chen Ping. Pada saat ini, Chen Ping memandang Geng Xianshan, benar-benar mati, dan orang di depannya bukan lagi pacarnya. Kamu akan menyesalinya. Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia berbalik dan pergi, dan tidak mengambil uang Geng Xianshan. Bah, aku akan menyesal menikahimu hantu malang. Jia Meili menggigit punggungnya dengan keras. Bab 5 Barang Bekas. Ketika Chen Ping baru saja berjalan ke pintu, konvoi kerabat langsung menghalangi jalan. Seorang pria muda berjas dan sepatu kulit dengan buket bunga di tangannya turun dari pelampung, orang ini adalah Xiao Lei. Xiao Lei sedikit tercengang saat melihat Chen Ping, tapi kemudian tertawa. Saya lupa bahwa Anda dibebaskan dari penjara hari ini, kebetulan sekali, apakah Anda ingin menghadiri pernikahan saya dengan Xianshan? Xiao Lei memandang Chen Ping sambil bercanda, matanya penuh ejekan. Chen Ping hanya menatap Xiao Lei dengan dingin, berbalik ke samping dan ingin pergi, dia tidak ingin mengikuti omong kosong orang seperti ini. Jangan pergi. Bagaimana Anda tahu bahwa Xiao Lei menghentikan Chen Ping lagi? Apakah tidak ada uang untuk mengikuti elemen? Tidak masalah, Anda tidak perlu mengambil uangnya, Anda bisa makan sisa makanan sebanyak yang Anda mau, tetapi kami mengadakan pernikahan di Regal Hotel, jika Anda tidak pergi, saya khawatir Anda tidak akan memiliki kesempatan untuk makan di sana di masa depan. Xiao Lei tersenyum pada Chen Ping, dan bahkan mengulurkan tangan untuk menepuk wajah Chen Ping. Chen Ping menjatuhkan tangan Xiao Lei dengan keras. Pena buruk, nikahi barang bekas, apa yang harus ditakuti, itu semua sisa dari permainan Laozu. Chen Ping tersenyum dingin. Faktanya, Chen Ping tidak pernah menyentuh Geng Xianshan sama sekali, dan dia bahkan tidak menarik tangannya, dia mengatakan ini hanya untuk membuat Xiao Lei jijik, dan omong-omong, dia memperbaiki Geng Xianshan. Xiao Lei tertegun sejenak setelah mendengar ini, dan buru-buru menatap Geng Xianshan. Geng Xianshan memberitahunya bahwa dia bahkan tidak berpegangan tangan dengan Chen Ping, bagaimana situasinya sekarang. Ketika Geng Xianshan melihat Xiao Lei datang, dia segera menjadi cemas dan berteriak pada Chen Ping, Chen Ping, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Siapa yang ditinggalkan olehmu untuk bermain? Sejauh menyangkut kebajikan Anda, saya tidak pernah membiarkan Anda menyentuhnya. Jia Meili juga panik, dan memarahi Chen Ping, Chen Ping, jangan katakan bahwa anggur itu asam ketika kamu tidak bisa makan anggur, sejauh menyangkut kebajikanmu, bagaimana putriku bisa membiarkanmu menyentuhnya? Xiao Lei, jangan percaya dia berbicara omong kosong, dia jelas ingin membuatmu jijik. Jia Meili mengikuti Xiao Lei untuk menjelaskan, tidak mudah menemukan menantu kumbang emas, tetapi dia tidak bisa diganggu oleh kata-kata Chen Ping. Bibi, jangan khawatir,
Aku tidak akan percaya. Xiao Lei tidak bodoh, dan tentu saja dia tidak akan mempercayai kata-kata Chen Ping. Percaya atau tidak, Chen Ping terlalu malas untuk memperhatikan Xiao Lei, jadi dia langsung melewatinya dan berjalan keluar. Tunggu sebentar. Xiao Lei berteriak kepada Chen Ping, sebaiknya kau tutup mulut untukku, jangan berkeliling membicarakan buruk tentang istriku, kalau tidak aku akan membuatmu terlihat baik. Xiao Lei takut Chen Ping akan berbicara omong kosong di mana-mana dan merusak reputasi keluarga Xiao mereka. Mulut tumbuh pada saya, dan saya dapat mengatakan apapun yang saya inginkan. Anda peduli dengan saya. Chen Ping memandang Xiao Lei dengan dingin, tapi kamu harus memperhatikan, jangan kehilangan nyawamu suatu hari nanti, aku tidak tahu apa yang terjadi. Melihat mata dingin Chen Ping, Xiao Lei kesurupan sejenak, dan ada jejak ketakutan di hatinya. Tapi itu hanya sesaat, Xiao Lei merasa bahwa dia telah dipermalukan, dan matanya melebar, jika anakmu tidak takut mati, kamu bisa mencoba, jangan berlutut dan memohon padaku ketika saatnya tiba. Wajah Xiao Lei penuh amarah, jika dia tidak menikah hari ini, dia akan menatap Chen Ping dengan baik. Aku tidak tahu siapa yang berlutut dan memohon siapa, kan? Kita lihat saja. Chen Ping menatap Xiao Lei. Xiao Lei, waktunya telah tiba, jangan repot-repot dengan eks yang malang dan bodoh ini. Jia Meili sangat meremehkan Chen Ping. Xiao Lei memegang bunga, dan kelompok itu berjalan menuju rumah. Chen Ping menatap punggung Xiao Lei, dan tiba-tiba menjentikkan jarinya, dan cahaya perak tiba-tiba memasuki tubuh Xiao Lei. Xiao Lei jelas gemetar, tapi dia tidak peduli, dan terus berjalan menuju rumah. Aku akan melihat apakah kamu akan berlutut dan memohon padaku. Sebuah cibiran muncul di sudut mulut Chen Ping, berbalik untuk pergi, dan berjalan menuju Hotel Nirvana. Di depan pintu Hotel Nirvana, Su Wenzong secara pribadi menunggu Chen Ping di pintu, dan penampilan Su Wenzong membuat semua orang yang memasuki Hotel Fugui membicarakannya. Bukankah ini orang terkaya di Su? Dia sebenarnya berdiri di depan pintu hotel, seolah menunggu seseorang. Aku tidak tahu akan seperti apa pihak lain itu, dan dia bisa membuat orang terkaya Su menunggu. Ku dengar putra tertua dari keluarga Xiao menikah, dan pernikahan diadakan di sini, jadi tidak akan menunggu keluarga Xiao, kan? Mungkin saja, bagaimanapun juga, keluarga Xiao juga keluarga kaya, jadi mereka harus memberikan wajah. Semua orang berjalan ke regal hotel satu demi satu, tetapi Su Wenzong masih berlama-lama di pintu, melihat arlojinya dari waktu ke waktu, dan wajahnya sedikit tidak sabar. Ayah, menurutku anak itu berbicara omong kosong, dia bilang kamu melukai paru-paru kirimu, dan itu adalah penyakit tersembunyi yang mengancam jiwa, itu hanya omong kosong, kamu hanya pilek dan flu, dan paru-paru kamu meradang, jangan menunggu, biarkan aku menemanimu ke rumah sakit. Su Yuki membujuk Su Wenzong. Su Wenzong telah menunggu di sini selama setengah jam, tetapi sebelum Chen Ping tiba, Su Yuki merasa bahwa Chen Ping berbicara omong kosong, dan selain itu, Su Wenzong tidak pernah memberitahu mereka bahwa dia telah melukai paru-paru kirinya, dan ini belum pernah terjadi sebelumnya. Yuki, ada beberapa hal yang tidak kamu mengerti, lukaku, bahkan jika aku pergi ke rumah sakit, aku tidak bisa melihatnya sama sekali, aku punya penyakit tersembunyi, sudah lebih dari 20 tahun, alasan kenapa aku belum memberitahumu adalah karena aku takut kamu akan khawatir. Su Wenzong menghela nafas dan berkata dengan ekspresi serius. Ketika Su Yuki mendengar ini, seluruh orang itu sedikit bodoh, dan dengan gugup meraih tangan Su Wenzong, ayah, ini. Apa yang sedang terjadi? Jangan menakut-nakuti aku, jangan menakut-nakuti aku. Saya sudah menelepon Dr. San dan dia datang dengan cepat. Su Yuki panik, karena dia ingat, dia belum melihat ibunya, Su Wenzong selalu membesarkannya, mereka berdua saling bergantung satu sama lain, jika Su Wenzong memiliki 3 panjang dan 2 pendek, Su Yuki tidak tahu bagaimana hidup.
Masalah ini ceritanya panjang, ada waktu, ayah memberitahumu perlahan. Su Wenzong selesai berbicara, dia melihat arlojinya lagi, dan kemudian melihat dengan cemas ke kejauhan. Bab 6, kamu pembohong. Ketika dia melihat sosok Chen Ping muncul, seluruh orang Su Wenzong langsung menjadi bersemangat, dan dia berlari langsung ke arah Chen Ping. Adik kecil, kamu akhirnya di sini, tolong. Dalam. Su Wenzong meraih tangan Chen Ping, dan akhirnya menghela nafas lega di dalam hatinya. Tuan Su, karena saya berjanji kepada Anda, saya pasti akan datang. Chen Ping tahu bahwa Su Wenzong takut melepaskan merpatinya. Su Wenzong menunjukkan sedikit rasa malu, dan hanya bisa tersenyum, adik laki-laki, tolong, tolong. Su Wenzong menurunkan postur tubuhnya, yang membuat orang-orang yang datang ke hotel menebak identitas Chen Ping setelah melihatnya. Ketika Su Yuki melihat pinggang Chen Ping lurus, tetapi ayahnya rendah, dia langsung menjadi marah, ada apa dengan anakmu? Ayahku telah menunggu kamu di pintu selama lebih dari setengah jam, dan kamu melihat wajah ayahku, yang jelas semakin jelek, maukah kamu sembuh? Su Yuki awalnya memiliki pendapat yang mendalam tentang Chen Ping, dan pada awalnya Chen Ping mengendalikan kondisi Su Wenzong, Su Yuki terkejut, berpikir bahwa Chen Ping ini benar-benar memiliki dua pukulan. Tetapi setelah waktu yang lama, wajah Su Wenzong yang awalnya kemerahan menjadi semakin jelek, yang membuat Su Yuki merasa bahwa Chen Ping adalah pembohong, mungkin dia menipu uang. Yuki, jangan main-main, cepat minta maaf kepada adik laki-laki itu. Wajah Su Wenzong menjadi dingin, dan dia meraung marah pada Su Yuki. Saya tidak meminta maaf padanya, Anda lihat rambutnya belum tumbuh penuh, dokter ajaib macam apa dia, saya pikir dia pembohong besar. Su Yuki memandang Chen Ping dengan dingin, dia merasa bahwa alasan mengapa Su Wenzong tidak pergi ke dokter adalah karena Chen Ping. Su Wenzong melihat bahwa Su Yuki tidak patuh, wajahnya langsung memerah, dan napasnya mulai menjadi cepat. Ahem, batuk, batuk. Su Wenzong ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia tidak mengatakan sepatah kata pun, dan mulai batuk dengan keras. Ayah. Su Yuki buru-buru bergegas dan membantu Su Wenzong. Dan Su Wenzong batuk seteguk darah hitam, yang membuat wajah Su Yuki takut berubah. Melihat darah hitam yang batuk Su Wenzong, alis Chen Ping langsung berkerut, sepertinya luka Su Wenzong bahkan lebih serius dari yang dia bayangkan. Chen Ping tidak tahu, bagaimana luka Su Wenzong bisa begitu serius sampai sekarang. Bantu ayahmu ke kamar, kata Chen Ping kepada Su Yuki, yang sudah panik. Tetapi Su Yuki tertegun dan tidak bergerak, karena dia tidak terlalu mempercayai Chen Ping. Melihat Su Yuki tidak bergerak, Chen Ping mengerutkan kening, dan berkata dengan tajam, apakah kamu ingin melihat ayahmu meninggal? Su Yuki diteriaki oleh Chen Ping, dan kemudian dia membantu Su Wenzong dan masuk ke sebuah kotak di hotel. Setelah memasuki kotak, Chen Ping memberi Su Wenzong denyut nadi, dan ekspresinya menjadi serius. Tepat ketika Chen Ping hendak merawat Su Wenzong, tiba-tiba pintu kotak didorong terbuka, dan seorang dokter berkacamata dan jas putih masuk. Dokter San, cepatlah, lihat ayahku, dia muntah begitu saja darah. Setelah Su Yuki melihat pengunjung itu, dia sepertinya telah menggenggam sedotan penyelamat. Apa? Coba saya lihat. Dokter San terkejut dan buru-buru membuka kotak obat. Hindari. Su Yuki mendorong Chen Ping ke samping, dan kemudian membantu Su Wenzong berkata kepada Dokter San, Dokter San, penyakit ayahku tergantung padamu, kamu harus menyelamatkannya. Pada saat ini, Su Wenzong hampir tidak sadarkan diri, dan napasnya menjadi sangat lemah. Nona Su, jangan khawatir, saya pasti akan melakukan yang terbaik. Dokter San berkata, dan mulai memeriksa denyut nadi Su Wenzong. Saat denyut nadi semakin lama, alis Dokter San berkerut semakin dalam, dan Su Yuki melihat penampilan Dokter San, wajahnya penuh kecemasan, dan dia tidak berani berbicara. Nona Su, Su selalu melukai limpa dan paru-paru, dan penyakit tersembunyi menjadi masalah,
Akumulasi penyakit kronis semacam ini harus diatur secara perlahan, tetapi seseorang dengan paksa mendesak kekebalan Tuan Su, meskipun tampaknya berpengaruh untuk saat ini, tetapi ini telah memperburuk kondisi Tuan Su. Saya khawatir Tuan Su sangat berbahaya sekarang. Sebelum saya, siapa yang merawat Tuan Su? Kata Dr. San dengan wajah serius. Ketika Su Yuki mendengar ini, dia sangat marah dalam sekejap, dan menatap langsung ke Chen Ping di samping. Chen Ping baru saja merawat ayahnya, dan pada saat itu, memang seperti yang dikatakan Dr. San, kondisi ayahnya telah meningkat pesat, tetapi dia tidak berharap ini membahayakan ayahnya. Kamu pembohong, jika ayahku memiliki 3 celana panjang dan 2 celana pendek, aku tidak akan pernah mengampuni kamu. Su Yuki berteriak pada Chen Ping, wajahnya penuh amarah. Jika bukan karena fakta bahwa dia tidak bisa menjauh dari Su Wenzong, diperkirakan Su Yuki sudah melakukan sesuatu pada Chen Ping. Mengapa Anda menyebut saya pembohong? Apa yang aku bohongi padamu? Jika bukan karena aku, ayahmu akan menjadi mayat. Itu tidak masuk akal. Chen Ping mendengus dingin, dia sangat muak dengan Su Yuki ini, keluarga seorang gadis. Dia pembohong ketika dia membuka mulutnya dan menutup mulutnya. Bagaimana mungkin ada kelembutan seorang gadis kecil? Kamu. Su Yuki marah, tetapi dia tidak bisa bertengkar dengan Chen Ping saat ini. Yang paling penting adalah menyelamatkan ayahnya terlebih dahulu. Dr. San, tolong, cepat dan pikirkan caranya, tolong. Su Yuki sangat cemas sehingga dia akan menangis. Dr. San membuka kotak obat, mengeluarkan pil hitam darinya dan memasukkannya ke dalam mulut Su Wenzong, lalu mengeluarkan sebungkus jarum perak, dan menusuk beberapa titik akupuntur di pertemuan Su Wenzong, Tianhai, dan Zuchi. Kamu tidak melakukan ini untuk menyelamatkan orang, kamu merugikan orang. Chen Ping memandang akupuntur Dr. San dan berkata dengan tidak tergesa-gesa. Dr. San mengerutkan kening, apa maksudmu? Apakah Anda menanyai saya? Apakah Anda juga gagal dalam akupuntur? Akupuntur adalah pengobatan tradisional Tiongkok, ini tidak seperti pengobatan Barat. Anda bisa mahir dalam 3 tahun dan 5 tahun, akupuntur dan moksibusi pengobatan Tiongkok bukan 10 atau 8 tahun. Saya khawatir sulit untuk memulai. Jika Anda ingin belajar menjadi mahir, saya khawatir itu akan memakan waktu puluhan tahun. Beberapa orang telah belajar seumur hidup, dan mereka tidak berani mengatakan bahwa mereka mahir. Tetapi Chen Ping melihat usia hanya sekitar 20 tahun, bahkan jika dia belajar akupuntur dari rahim ibunya, seberapa pintar dia.